dengan TVRI. Jadi Pak Dirut, Mas Iman Brotoseno, selamat dulu atas penunjukannya sebagai Dirut. Yang kedua, tayangan di TVRI itu adalah gagasan dan ide dari Komisi 10 ya, agar Kemendikbud menggunakan bekerjasama dengan TVRI dan sudah dilaksanakan dengan baik. Saya dari sejak awal punya harapan agar TVRI sebagai lembaga TV publik itu bisa menghadirkan satu evaluasi yang kualitatif terhadap tayangan-tayangan yang diberikan oleh Kemendikbud. Karena biar bagaimanapun yang punya layar itu adalah TVRI, yang mengerti pemirsanya, apakah itu anak SD, SMP, SMA, SMK, itu adalah TVRI. Sehingga saya minta agar ibaratnya kalau di TV nih ya, Mas Iman, kita kalau anak TV kita selalu bilang TVRI jangan jadi tukang tayang saja, gitu ya. Tapi juga betul-betul memberikan masukan kritis. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Telyu dengan Binus tadi, ya. Bahwa ini bukan masalah infrastruktur aja, tapi packaging kemasan dari pendidikan yang disampaikan kepada anak SD, SMP, SMA, yang kemudian membantu rating TVRI ini, penerimaannya seperti apa? Tingkat pemahaman mereka seperti apa dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya harusnya kita lakukan untuk modal perbaikan 6 bulan ke depan. Karena Mas Mendikbud sudah mengatakan bahwa kita akan melakukan PJJ dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, ini harusnya menjadi mitra yang baik dengan Kemendikbud sehingga masukan-masukan dari sisi penerimaan anak-anak yang ada di rumah terhadap tayangan-tayangan TVRI itu membuat Kemendikbud bisa melakukan evaluasi kualitatif terhadap materi pendidikan yang ditayangkan di TVRI. Berikutnya juga terkait dengan RRI. Saya mendengarkan Pak Soleman. Pak Soleman belum ada kerjasama dengan Kemendikbud ya? Ya, belum Pak. Oke, tapi sudah ada kontak komunikasi dengan Kemendikbud, Pak. Baik, dari paparan Kemendikbud tadi justru begini. Saya malah Ibu Agustina, maaf tadi saya harus interaktif sedikit. Saya justru muncul ide dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Ya, apakah itu jangkauan, apakah itu kemampuan orang tua untuk membeli pulsa dan lain sebagainya. Justru RRI harus hadir di depan bekerja sama dengan Kemendikbud. Karena materi voice itu jauh lebih murah dan jauh lebih ringan dan jauh lebih bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Materi suara, materi voice. Jadi kalau sekarang, di era sekarang ini kalau kita lihat, kita komunikasi daring seperti ini virtual, kalau ada orang yang hanya video saja, ya itu bukan berarti dia lagi tidur. Mungkin pulsanya lagi tiris, gitu ya. Jadi makanya videonya nggak ada. Karena video itu makan pulsa, jadi kita jangan berasumsi bahwa wah ini karena gambarnya tidak ada nih, jangan-jangan lagi main HP nih orangnya atau lagi kabur. Mungkin jangan-jangan juga tiris pulsa dia. Nah jadi dengan kondisi kayak gini, ini Pak Pusdatin, Pak Hasan ya. Pak Hasan menurut saya justru dalam kondisi tadi kan Bapak Rektor dari UT mengatakan negara berkembang kan. Dalam kondisi Indonesia sekarang ini justru kerjasama voice ya. Bagaimana belajar, metode belajar dan konten pembelajaran itu disampaikan melalui voice, melalui suara dan bisa dijangkau dengan murah dan mudah, cepat dan jauh, itu harusnya dilakukan. Ini saya baru keluar ide saya ini ketika mendengarkan paparan RRI tadi. Kenapa nggak dari awal Komisi 10 justru mengusulkan RRI juga, bukan hanya TVRI, bukan hanya audio video tapi audio saja. Nah ini mungkin tolong ya karena waktu kita ini masih panjang ya, tolong diseriusin usulan saya. Yang berikutnya yang terakhir juga kepada Pusdatin. Ini kepada Pusdatin Kemendikbud Pak Hasan. Pak Hasan masih ada Pak Hasan ya? Masih Pak. Masih ada ya? Ya. Jadi nanti tolong Pak Hasan itu kesepakatan kita terkait dengan penguatan rumah belajar itu komitmennya tolong dijalankan karena di rapat terakhir kan kita sudah mau bikin surat edaran untuk rumah belajar. Jadi saya harapkan ada pengembangan teknologi, fitur, konten, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, Pak Hasan, ini ada pertanyaan titipan juga untuk pengembangan kesimpulan kita dalam Panja PJJ ini. Yakni terkait dengan skema pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan yang berbasis radio, televisi, film, multimedia, dan web. Itu sampai sejauh mana, Pak? Nanti jawaban tertulisnya kita tunggu, Pak ya, sesuai deadline yang disampaikan Ibu Ketua tadi.
Dan selain itu juga skema pembaruan konten pendidikan, Pak, untuk setiap platform yang tadi saya bilang. Ya, per jenis, per jenjang juga. Skema pembaruan konten pendidikannya. Nah, ini yang menurut saya kita tadi ada salah satu rektor mengatakan kalau nggak salah 3 bulan terakhir itu ini hanya pembelajaran daring. Tapi itu darurat gitu ya. Nah, ini pengembangannya kemudian seperti apa, ya. Yang terakhir, Pak, ini soal berapa persen konten dan platform yang dapat diakses oleh peserta didik, pendidik atau guru dengan mudah dan berkualitas. Ini kita ingin tahu, Pak, kuantitasnya. Ya, jadi penerimaannya selama 3 bulan terakhir. Saya rasa itu Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang perkataan yang kurang salah dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membantu Panja PJJ Komisi 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!